Menjadi juara bertahan bukan berarti PSM akan menjalani musim depan dengan mulus. Di balik pencapaian tim Juku Eja musim ini tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin sang pelatih Bernardo Tavares. Pelatih berkebangsaan Portugal ini menyulap skuad yang tidak dihuni pemain label bintang menjelma menjadi tim kuat. PSM Makassar tak boleh larut dalam euforia juara, namun harus tetap mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk materi, taktik, dan strategi. Setelah nyaris tenggelam di celah degradasi kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2021-2022, PSM Makassar tak tinggal, berbagai evaluasi dilakukan. Salah satu langkah krusial dari manajemen PSM adalah menunjuk Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala menggantikan Job Gal yang selama setengah musim 2021-2022 ditangani Wiljan Pluim CS. Tavares resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala pada 10 April 2022 dan langsung melakukan langkah cepat dengan mendatangkan pemain sesuai kebutuhan. Pemain yang nantinya menjadi figur sentral skuad PSM seperti Everton Nascimento, Yuran Fernandes, Kenzo Nambu, Agung Manan, dan Ramadan Sananta juga langsung didatangkan. Saat Liga 1 Indonesia 2022-2023 bergulir, PSM menandai dirinya dengan kemenangan atas PSS Sleman dengan skor 2-1 dan kemudian tak terkalahkan selama 13 pekan. Pencapaian luar biasa tersebut tentunya tak lepas dari kejelian Tavares dalam memilih pemain yang digunakannya di setiap laga. Mantan pelatih klub Maladewa New Radian itu tak segan-segan mengirimkan pemain muda seperti kiper Reza Arya Pratama, gelandang Ananda Raihan, dan Saki Asraf. Para pemain muda tersebut dipadukan Tavares dengan beberapa pemain senior dan berpengalaman seperti Yuran Fernandes, Wiljan Pluim, Yakob Sayuri, dan beberapa nama lainnya. Keberanian Tavares pada akhirnya patut diapresiasi karena beberapa pemain muda yang diorbitkannya mampu menembus timnas dari kelompok usia muda hingga senior. Kita melakukan evaluasi kira-kira bagaimana kekuatan tim musim lalu dan bagaimana kekuatan tim yang diinginkan di musim depan. Hal itu sudah kita lakukan dan kita tinggal menunggu hasil evaluasi itu seperti apa. Misalnya bagaimana kita membentuk tim, bagaimana kita mencari pemain yang dibutuhkan oleh tim. Kalau untuk kebutuhan tim, misalnya seperti pemain apa yang harus dievaluasi, tentu ini pelatih yang akan menyampaikannya. Yang jelas bahwa saat ini tim sudah bekerja, kita mencari pemain-pemain seperti apa yang dibutuhkan oleh sesuai dengan keinginan pelatih. Tentu harapan kita adalah kita tetap bisa konsisten di jalur prestasi, meskipun itu adalah tentu hal yang berat pasti karena sudah menjadi hal yang biasa. Setiap tim pasti ingin mengalahkan tim juara, tapi mudah-mudahan dengan evaluasi yang sudah dilakukan oleh manajemen, kemudian evaluasi itu bisa menghasilkan tim yang bagus. Mudah-mudahan dengan tim yang bagus ini kita bisa tetap berprestasi di musim yang akan datang. Perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman mampu membuat PSM benar-benar perkasa di Liga 1 Indonesia musim ini. Selama 32 pertandingan yang dimainkan musim ini, Juku Eja mampu memenangkan 21 pertandingan, mengamankan 9 hasil imbang dan hanya kalah 2 kali. PSM Makassar mengakhiri penantian 23 tahun, tampil sebagai juara kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia, Liga 1. Kemenangan ini mengantarkan PSM Makassar menempati posisi pertama klasemen Liga 1 Indonesia 2022-2023 dengan raihan 72 poin dari 32 pertandingan.
Perolehan poin tim Ramang tidak bisa diikuti rival-rivalnya yang memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini, seperti Persib Bandung di babak kedua dan Persija Jakarta di babak ketiga. Tiga alumni kompetisi serikat ini sebelumnya bersaing ketat untuk memperebutkan juara pertama. Namun pada akhirnya, ayam jago dari timurlah yang pantas menjadi juara. Kesuksesan PSM Makassar menjadi juara kompetisi tentunya tidak terjadi secara kebetulan. Beberapa faktor dan hal yang membuat mereka menjadi tim terberat musim ini. PSM bukanlah tim yang dijagokan keluar sebagai juara Liga 1 musim ini. Pasalnya, tim besutan Bernardo Tavares didominasi pemain muda jebolan akademi. Kendati demikian, Bernardo Tavares mampu menyulap skuad mudanya menjadi kekuatan menakutkan di kompetisi Liga 1 musim ini. Selain itu, munculnya pemain muda potensial seperti Ramadan Sananta semakin melengkapi kekuatan PSM. Didatangkan dari Persikabo 1973, pemain berposisi striker ini menjelma menjadi pemain menakutkan bagi barisan belakang tim lawan. Saya melihat pasca kemenangan PSM ini, satu hal yang harus kita perhatikan bahwa sangat luar biasa. Di paruh musim awal kita tidak pernah ditargetkan untuk bisa menjuarai Liga 1 ini, namun alhamdulillah berkat dengan seluruh kegigihan dari pelatih beserta dengan para pengurus, kita bersyukur PSM Makassar dapat menjadi kampiun dan membuktikan perkasannya di Indonesia sebagai juara Liga 1. Saya melihat bahwa ada beberapa yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, kemenangan ini bukan menjadi suatu hal yang harus menjadi yang kita anggap, tetapi tetap kita harus melakukan proses-proses pelatihan dan pembinaan yang lebih bagus. Dan saya berharap bahwa seluruh kepengurusan dan seluruh teman-teman para atlet dan pelatih memberikan seluruh penampilan-penampilan terbaik dalam proses pelatihan-pelatihan menuju kepada 2023-2024. Semangat Ramang sudah tertanam dalam sanubari tim Juku Eja. Semangat itu adalah sebuah simbol perlawanan anak-anak Makassar agar tak pantang menyerah ketika berlaga di lapangan. Penegasan harga diri, menolak menyerah. Pelatih-pelatih sepak bola atau pesepak bola pasti akan mengenal bagaimana tim PSM Makassar akan ciri khas gaya permainan yang keras, tegas, dan tanpa kenal kompromi. Di tengah bayang-bayang aturan baru PSSI yang kian ketat pada musim depan, akankah PSM Makassar bisa kembali meraih trofi juara? Bagaimana harapan dan optimisme supporter? PSM Legend segera kembali.